Definisi ceramah. Ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petuah pada pendengar secara lisan. Pendengar dapat siapa saja, masyarakat luas atau khalayak. Jenis-jenis ceramah. Ceramah umum. Ceramah umum adalah pesan yang tujuannya untuk memberikan suatu nasihat serta petunjuk-petunjuk yang disarankan kepada khalayak ramai atau masyarakat luas. Biasanya, ceramah umum sifatnya menyeluruh. Maksudnya, tidak ada batasan apa saja baik itu dari audiensi yang telah tua maupun yang masih muda. Ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang tujuannya untuk memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada matlu atau khalayak tertentu, serta bersifat khusus baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus tersebut banyak patokan yang dibuat, contohnya materi yang disesuaikan dengan keadaan. Ciri ceramah oleh Aisyah Naudira Wibisono, kelas 11 MIPA 2, absen nomor 3. Ciri ceramah mempunyai struktur yang lengkap terdiri atas pendahuluan, isi, penutup. Isi ceramah sesuai pada kegiatan yang ada, objektif, jelas, dan benar, tidak akan menimbulkan perselisihan di masyarakat, bahasa yang dipakai penceramah mudah dipahami pendengar, bahasa yang dipakai penceramah mesti santun dan rendah hati. Tujuan ceramah oleh Aisyah Naudira Wibisono, kelas 11 MIPA 2, absen nomor 3. Tujuan ceramah informatif, artinya untuk memberikan informasi pada pendengar sehingga pendengar bisa memahami dengan jelas dan benar. Persuasif, artinya mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan. Argumentatif, artinya untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Selanjutnya, deskriptif, artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Rekreatif, untuk menghibur audiens atau pendengar supaya merasa puas. Naratif, untuk menceritakan sebuah hal pada pendengar. Halo semua, nama saya Gina Mutia Hanum dari kelas 11 MIPA 2 absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks ceramah. Nah, struktur pertama dari teks ceramah itu adalah pendahuluan, di mana pendahuluan itu terdiri dari bagian pembuka dan pengantar. Pembuka adalah bagian yang berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Sedangkan pengantar adalah bagian di mana hal-hal yang dibahas merupakan topik-topik yang mengarah pada isinya. Dan biasanya isi dari pengantar itu adalah informasi yang faktual. Struktur yang kedua yaitu isi ceramah. Isi ceramah terdiri dari inti dan gagasan. Inti merupakan paparan dari penceramah, pandangan umum atau ilustrasi dari materi yang disampaikan. Sedangkan gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik-subtopik. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Penutup terdiri dari yang pertama adalah simpulan atau penegasan ulang dari topik yang telah dibahas, kemudian ada ucapan permintaan maaf, serta yang terakhir adalah salam penutup. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teknik berceramah. Ada 4 teknik yang dapat kita gunakan dalam berceramah. Teknik yang pertama yaitu teknik impromptu. Teknik impromptu adalah teknik tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu teknik memoriter atau menghafal, yaitu menghafal kata per kata dari awal sampai akhir ceramah. Teknik ketiga yaitu teknik manuskrip atau naskah, yakni membaca naskah ceramah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan teknik yang terakhir yaitu ekstemporen, mencatat poin-poin penting dan bagian lainnya dikembangkan sendiri oleh penceramah. Unsur ceramah.
Unsur ceramah dibagi 3, yaitu 1. Penceramah, 2. Pendengar, dan 3. Materi. Unsur pertama, penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang akan disampaikan kepada pendengarnya. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, kelamin, dan lain-lain. 3. Materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama, akan tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materinya hendak disusun secara sistematis. Kepada Ini Nabi, adalah cuplikan ceramah. qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Nama saya Dendra Devi, absen 11 dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan langkah-langkah melaksanakan ceramah. Langkah pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan, yang harus dilakukan adalah 1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 2. Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. 3. Mempersiapkan alat bantu. Langkah kedua adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan itu ada langkah pembukaan, langkah penyajian, dan langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Yang pertama adalah langkah pembukaan. Keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam langkah pembukaan, yaitu 1. Yakinkan bahwa siswa memahami tujuan yang akan dicapai. 2. Lakukan langkah persepsi, yaitu langkah membangun materi pelajaran yang lalu dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua adalah langkah penyajian. Untuk menjaga perhatian, ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain. 1. Menjaga kontak mata secara terus-menerus dengan siswa. 2. Gunakan bahasa komunikatif dan mudah dicerna siswa. 3. Sajikan materi pembelajaran secara sistematis, tidak meloncat-loncat agar mudah ditangkap oleh siswa. 4. Tanggapilah respon siswa dengan segera. Dan 5. Jagalah agar kelas tetap kondusif dan menggairahkan untuk belajar. Langkah ketiga adalah mengakhiri atau menutup ceramah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk keperluan tersebut adalah 1. Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum materi pelajaran yang baru saja disampaikan. 2. Merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau memberi semacam ulasan tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan. 3. Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran yang baru saja disampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat ceramah. Manfaat ceramah. Yang pertama, menambahkan relasi. Yang kedua, memberikan motivasi dan semangat. 3. Mengamalkan ilmu dan berbagi. 4. Memberikan pengetahuan dan informasi. Yang kelima, melatih mental dan kemampuan bicara.